Virgo, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi percintaan kamu di bulan Juli. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau ingin buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ataupun di list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Karena melihat dua sisi bisa vice versa ya, sesuaikan aja situasi dan kondisi kalian dan ambil yang resonate. Gak resonate berarti bukan energimu. Separation, aku melihat ada perpisahan antara kamu dengan seseorang ini. Tapi bisa juga ini LDR, beda kota pula atau negara ya. Dan aku melihat ada energi dia yang ingin menjangkau kamu, ingin ketemu sama kamu, ingin kembali bersama kamu gitu. Karena ini juga aku ngeliat ada cukup lama kalian berpisah ya, ada honeymoon ini. Ini kayak fase bulan madu gitu loh. Jadi kayak orang yang selama ini tuh dia kangen kamu, rindu sama kamu gitu ya. Tapi mungkin dia kayak menahan diri gitu ya, nggak coba untuk cari kamu, kontak kamu gitu ya. Dia sebenarnya nggak ingin situasinya tuh seperti ini ya, tapi kadang-kadang ada seseorang itu yang termakan oleh ego gitu ya, atau mementingkan ego gitu loh. Di awal itu dia nggak mau coba untuk mempertahankan gitu ya, atau dia nggak mau coba untuk mencari dulu gitu. Fase-fase seperti itu kan mungkin masih ada ego gitu ya, masih ada kemarahan. Kayak contoh nih, ya udah kamu pergi aja gitu, kita putus aja, toh kita bisa cari yang lain gitu, kayak gitu ya, sama-sama mengedepankan ego gitu ya, memenangkan ego gitu ya. Tapi setelah lama-lama berjalan, setelah calm ya, setelah tenang, itu kan baru jelas nih, oh ternyata begini ya, oh ternyata perasaannya masih ada gitu, oh ternyata belum bisa benar-benar move on gitu, atau kayak menyadari bahwa memang pengen gitu ya, atau masih cinta gitu, beneran sayang, beneran cinta, nggak bisa lupa. Nah gitu, karena di sini juga ada give your relationship a chance, ingin membuat hubungan ini tuh bekerja kembali gitu loh. Dia nggak bener-bener pengen berpisah di sini, atau nggak bener-bener pengen menjauh gitu loh. Seperti itu. Dan di sini kalau kalian kembali bersama, dia nggak ingin melepaskan kamu gitu. Dan ini hubungan kamu bakal jauh lebih baik di sini, chemistry-nya jauh lebih dapat, dan ini bisa jangka panjang gitu ya. Seseorang ini masih punya perasaan, punya cinta sama kamu. Dan di sini ada new love ya. New love ini kayak awal baru, cinta baru. Mungkin ini semacam memperbaiki hubungan atau memperbarui hubungan dan nge-treat kamu itu dengan cara yang baru gitu, kayak nggak sama lagi gitu loh. Jadi bisa dibilang kamu ini dengan orang yang sama, tapi dia bukan orang yang sama lagi. Nah istilahnya tuh seperti itu ya. Dan ini benar-benar cinta, seseorang ini benar-benar cinta dan sayang sama kamu. Di sini juga ada yang judgment ya kan. Hubungan kamu bakal naik level, dia bakal memperbaiki hubungan ini, dan hubungan ini bakal bisa jauh lebih baik gitu loh, atau jangka panjang gitu. Seperti itu. Dan di sisi lain, aku melihat di sini ada option kedua ya, aku ngerasa dari oracle ini ya. Ini aku ngerasa ini orang baru untuk beberapa orang. Orang baru yang bakal datang bertemu dengan kamu, orang baru ya, yang bisa bikin kamu tuh ngerasa seneng atau happy banget gitu loh. Kamu ada perbedaan dengan orang ini, bisa beda kota, pulau atau negara ya, seperti itu. Karena di sini ada new love ya. Bisa saja ini orang baru, aku ngeliatnya orang baru, orang yang belum pernah kamu kenal gitu ya. Mungkin kamu ketemunya di saat kamu, aku nggak tahu, bisa ini traveling, di saat kamu jalan-jalan atau kamu pergi kemana, seperti itu.
dan kamu kayak seperti menemukan seseorang yang tepat gitu loh menurut kamu. Aku nggak tahu ini selepas kamu ketemu di tempat itu ya, seperti yang tadi mungkin kamu ketemunya saat kamu traveling, jalan-jalan atau pergi kemana kayak gitu ya, di lain tempat gitu ya. Nah, bisa kamu bertemunya di situ, kemudian ada sesuatu yang beda gitu ya. Kalian kenalan, kemudian kalian mungkin jalan bareng atau pokoknya ya seperti orang biasa lah ya, biasa kenalan-kenalan gitu. Tapi di sini orang ini meninggalkan kesan yang bagus gitu loh di hatinya kamu gitu. Nah, mungkin kalian saling, setelah itu mungkin kalian ada semacam perpisahan gitu ya, atau jarak jauh, tapi kalian saling kontekan gitu. Mungkin kalian tukeran nomor atau tukeran WhatsApp atau apa kayak gitu. Sosial media bisa juga seperti itu gitu. Nah, disitulah mungkin hubungan kalian tuh berjalan seperti itu. Nah, akhirnya kalian dari situ kan berproses gitu loh ya, hubungan kalian tuh berproses, dan ini akhirnya kalian jadian. Nah, bisa juga seperti itu. Oke. Ini kalau kalian orang baru ya, karena di sini ada new love, dan ini kayak pertemuan yang kamu rasa tuh kayak apa ya, kamu ngerasa tuh kayak chemistry-nya tuh dapet banget gitu loh dengan orang ini gitu. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk ya mungkin tukeran nomor handphone gitu ya, kenalan-kenalan awal kayak gitu ya. Nah, akhirnya hubungan kamu berjalan dengan lancar nih dari situ. Nah, akhirnya kalian jadian di sini kayak gitu. Membuat hubungan ini tuh bener-bener bekerja gitu loh ya. Jadi kayak kalian jadian seperti itu. Kita lihat lagi. Queen of Pentacles di sini, oke, Ratu Coins. Oke, untuk beberapa orang ini memang perpisahan ya. Dan ini overthinking ya, stres. Dia ini lagi stres, overthinking gitu. Queen of Pentacles, mungkin kamu pasif. Oke. Untuk beberapa orang ini kamu mungkin sudah menikah ya dengan dia. Oh yes, di sini tentang memperbaiki hubungan. Manifestasi di sini, awal baru. Ingin melakukan sesuatu upaya di sini. Oke, the moon ini hubungan yang tidak ada kejelasan gitu ya. Aku ngeliat kamu mungkin dengan seseorang ini tuh sudah menikah. Kamu mungkin beda adat budaya agama, makanya tadi aku bilang ada beberapa yang LDRan ya. Mungkin kamu udah menikah dengan dia. Dia ini mungkin pasangan kamu sendiri, seseorang yang sudah kamu beri komitmen ya. Kamu sangat setia sama orang ini sebenarnya. Yang kamu tunggu itu dia effort di sini, aku ngelihatnya ya. Makanya kamu juga kayak tenang gitu ya. Kamu berusaha untuk tenang walaupun di sini hati kamu gak karuan. Kamu juga sedih, kamu juga galau gitu ya. Tapi kayaknya kamu masih nunggu kepastian dari orang ini gitu. Oke. Especially di sini dia adalah pasangan kamu sendiri. Ya, kamu mungkin lagi ada pemisahan di sini, perpisahan. Dan aku lihat memang dia cukup stres di sini, overthinking. Dia tipe orang yang pemikir, ya. Tapi di sini selama kalian berjarak, berjauhan, aku lihat di sini ada kesadaran dia ya dengan adanya Hierophant ini. Kayak ada rasa bersalah, kemudian dia belajar untuk memperbaiki diri, lebih mendekatkan diri sama Tuhan, kayak gitu. Ya, dia menyadari kalau hubungan ini tuh sudah ada pernikahan gitu. Overthinking banget nih orang ini ya, stres banget dia. Dia masih punya harapan sama kamu, Nine of Cups ya. Dia berharap di sini masih ada keinginan atau harapan dia, tapi sepertinya dia simpan ya. Ada banyak hal yang dia sembunyikan dari kamu, yang dia simpan, yang dia nggak ungkapin di sini. Tapi dia masih berharap dengan kamu. Ada takutnya besar dia di sini. Ketakutan dia tuh besar, keraguan dia tuh besar. The Moon saat ini dia lagi memproses emosi dia ya, atau ketakutan dia gitu. Kalau dibicara tentang perasaan, dia masih ada di sini ya.
ada keinginan untuk ya membuat hubungan ini bekerja. Dia ingin memperbaiki di sini. Mungkin next ke depan dia ingin melakukan sesuatu di sini, melakukan segala cara upaya gitu ya untuk ini bisa tentang komunikasi, perbaiki hubungan kayak gitu. Ya, manifestasi di sini, melakukan sesuatu usaha atau upaya gitu. Tapi orang ini banyak takutnya sih. Aku lihatnya sih masih banyak takutnya orang ini. The Moon ini. Ini hubungan yang tidak jelas gitu. Dan dia keinginan dia untuk memperbaiki atau ke kamu itu masih ada keraguan sih gitu. Makanya tadi gue bilang dia masih memproses di sini. Magician, dia sebenarnya ingin adanya sebuah perubahan atau ingin membuat sebuah perubahan di sini gitu. Namun di sini masih ada ketakutan. Ya, masih ada devil di sini. Makanya di sini ada Nine of Swords dan juga The Moon ya. Masih banyak rasa takut gitu. Ragu, ya, ingin bicara, ingin ngomong sama kamu, dia takut dulu gitu, banyak takutnya, banyak ragunya gitu. Apalagi kalau ini udah cukup lama kalian diam ya, ada perbedaan ini kalian, kultur ya, adat budaya atau agama seperti itu. Mungkin juga tentang nilai ya, nilai atau tujuan kalian gitu. Bisa saja seperti itu. Tapi aku lihat orang ini berusaha untuk memperbaiki ya. Apa yang tidak sejalan dengan kamu itu dia berusaha untuk memperbaiki gitu. Walaupun kalian mungkin ada perbedaan agama di sini ya. Sebenarnya dia tidak terlalu ini sih memandang hal itu gitu. Yang dia pentingin ini nilainya sebenarnya. Yang penting kalian punya nilai yang sama di sini. Nilai kebaikan atau spiritualnya seperti itu. Orang ini orang yang berpikiran terbuka, aku lihatnya. Gitu. Dia masih berharap di sini sama kamu. Ingin ketemu sama kamu, memperbaiki hubungannya dengan kamu, tapi masih ada keraguan di sini ya. Gitu. Mudah-mudahan dia bisa ya melepaskan rasa takutnya ini dan berani. Karena di sini juga ada The Magician. Kayak orang ini masih dalam konteks berusaha gitu loh untuk ini, untuk mempersiapkan dirinya gitu ya. Jadi ya namanya orang berusaha mempersiapkan diri ya bisa saja dia lagi mengatasi rasa takutnya ini dulu gitu. Keraguannya ini dulu, emosinya ini dulu dia proses gitu. Oke, dia masih menginginkan kamu, masih sering mikirin kamu, rinduin kamu, kangen kamu, gelisah gitu ya. Galau, sedih gitu. Di sini dia ingin memperbaiki. Gitu. Dia udah nggak terlalu gengsinya udah nggak terlalu tinggi gitu ya. Dia kayak udah melembut gitu ya, udah lunak gitu istilahnya tuh gitu. Makanya dia kayak banyak sadar ya, menyadari sesuatu gitu. Kalau dulu itu orangnya terlalu gengsi gitu. Masih sering mikirin kamu orang ini ya, stres, overthinking gitu. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Kalau aku ngeliat di energi The Moon dan Nine of Swords ini, mungkin dia terus dan terus gitu ya kepikiran kamu, apalagi kalau malam di sini. Gak bisa tidur gitu ya, kalau malam itu dia mikirin kamu terus, kebayang kamu terus gitu. Ingin bicara, tapi takut gimana, ingin mulainya dari mana, dan istilahnya tuh kayak gitu. Oke, kalau kamu yang bertemunya baru, yang tadi aku bilang orang baru, di sini aku melihat memang mungkin kalian sering ini ya,
sering ngobrol kalau malam gitu, kayak mungkin kalian masih sering ngobrol kalau malam gitu. Tapi aku ngeliat orang ini lebih ke berserah sih, ada harapan ke kamu tapi kayak ya udah gimana gitu loh. Jadi awal-awal itu dia jalanin aja gitu loh, seperti yang bilang tadi, dia jalanin aja, oke, kayak gitu ya. Jadi lebih ke pasrah berserah gitu, tapi nggak taunya memang dia ingin mewujudkan harapan dia itu, keinginan dia untuk benar-benar membuat hubungan ini bisa bekerja akhirnya gitu. Jadi kayak memulai hubungan dengan kamu gitu loh, memanifestasi harapan dia, bukan cuman angan, bukan cuma harapan, bukan cuma mimpi gitu. Tapi bisa ini energi kamu ya. Kalau yang ini, yang apa istilahnya, yang orang baru ini, yang baru ketemu ini. Oke. Dia cukup dewasa aku ngeliat ya. Mungkin dia seumuran atau lebih dewasa dari kamu. Memiliki, aku lihat orang ini cukup bagus ya, memiliki nilai, ibaratnya tuh punya value gitu loh. Bukan tipe orang yang suka flirting gitu, enggak. Orangnya juga tipe orang yang setia di sini. Ya, tanggung jawab gitu. Hanya saja ada sisi dia yang mungkin ini ya. Kadang-kadang dia kurang berani dalam mungkin berekspresi atau mengutarakan apa yang dia pikirkan gitu. Itu aja sih dari sisi orang ini gitu. Makanya mungkin jangan heran kalau misalkan kamu ngerasa kayak orang ini agak sedikit misterius gitu ya, banyak hal yang mungkin masih tidak terbuka sama kamu gitu, atau tidak terlalu jujur gitu, masih banyak hal yang dia simpan, dia pendam atau dia rahasiakan gitu. Karena pelan ya, orang ini tidak langsung gitu ya, tapi pelan gitu, seperti itu. Oke, jadi ini saja. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan ambil yang resonate aja. Untuk zodiak dia ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Tapi nggak jadi patokan ya. Terima kasih, sampai jumpa.